Saudara, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Samuel Kapsiauta di Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia di Dayakolot. Hari ini kebetulan kita ada acara keluarga, jadi kita bersama-sama melayani dengan keluarga. Dan saya bersyukur sekali kalau keluarga bisa melayani Tuhan, artinya ada rencana, ada kuasa Tuhan, ada penyertaan, ada pemulihan, penyembuhan daripada Tuhan di tempat ini. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk ibadah. Kita naikkan sebuah pujian. Saudara, kita berdoa, tundukkan kepala kita. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, karena Engkau begitu baik buat kami. Memasuki bulan Maret, sudah minggu kedua ini Tuhan, kami merasa sangat diberkati karena kami percaya Tuhan, setiap kali firman Tuhan didengungkan, setiap kali nama Tuhan dimuliakan, ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan, ada pemulihan dalam setiap keluarga yang percaya kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini Tuhan.
agar bisa menyampaikan isi hatimu di dalam dan demi nama Yesus. Mari semua jemaat yang siap mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan, katakan amin. Salam saudara. Jumpa kembali. Mari kita buka firman Tuhan dari Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 12. Kalau saudara di rumah bawa Alkitab, mari kita buka Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Allah yang berjalan di dalam taman pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau telah ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab aku itu bersembunyi. Firman-Nya, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Nah, hari ini saudara, kita bicara tentang sebuah tanggung jawab dalam kehidupan. Kehidupan berjemaat, kehidupan kepala rumah tangga, kehidupan istri, kehidupan anak. Apa sih yang harus kita lakukan sehingga hari-hari kita bisa mengalami apa yang namanya penyertaan Tuhan? Ada damai sejahtera sukacita dari Allah. Hal yang pertama di sini bahwa saudara, manusia ini jatuh ke dalam dosa. Yang pertama adalah dia mendengarkan ular itu, saudara. Ketika ular itu didengarkan, maka semua yang seharusnya tidak dilakukan oleh perempuan itu. Bahkan Adam yang ada di sebelahnya itu dikasihkan. Dia tidak melarang Hawa, tetapi dia malah ikut makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang dilarang oleh Tuhan kita. Nah saudara, ada banyak keluarga rumah tangga yang hari-hari ini seringkali mengabaikan firman Tuhan. Tetapi percayalah saudara, kalau saudara mendengarkan sungguh-sungguh firman Tuhan yang diberitakan, saudara akan mengalami namanya Tuhan Yesus di dalam kehidupan saudara. Saudara akan mengalami namanya penyertaan Tuhan. Saudara akan mengalami banyak mujizat yang Tuhan berikan ketika ada masalah persoalan yang sebenarnya buat Tuhan mudah, buat manusia susah. Mujizat terjadi buat Tuhan mudah, buat manusia susah, saudara. Amin. Nah, hari ini yang pertama, saudara, kita harus belajar bertanggung jawab. Lihat, ketika Tuhan tanya, siapa yang memberitahu engkau telanjang? Maka jawab laki-laki itu, Adam itu, perempuan yang kau tempatkan di sampingku, dialah yang menyuruh aku memakan buah itu. Jadi, manusia pertama ini tidak bertanggung jawab. Kenapa, saudara? Karena dia tidak menguasai firman Tuhan. Firman Tuhan yang pertama, Allah sudah jelas memerintahkan kepada Adam bahwa semua pohon yang di dalam taman boleh dimakan buahnya, kecuali yang di tengah, buah tentang pengetahuan yang baik dan buruk. Demikian juga kehidupan rumah tangga, saudara. Kehidupan anak-anak. Firman Tuhan jelas mengasih tahu, Bapa mengasihi anak, suami mengasihi istri, istri hormat sama suami, anak-anak hormatilah ayah ibumu agar panjang umur.
Kalau engkau praktekkan itu, sebetulnya semua berkat-berkatnya Allah Abraham, Ishak, dan Yakub akan mengalir dalam kehidupan rumah tangga saudara. Berkat itu bukan bicara tentang uang saja. Berkat itu bicara tentang kesehatan. Berkat itu bicara tentang kekuatan menurunkan keturunan. Kekuatan untuk bisa melalui hari-hari di dalam kehidupan sehari-hari dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara, ini hal yang pertama adalah tidak menguasai firman. Nah, orang yang tidak menguasai firman cenderung akan berpikir menuruti kemauannya sendiri. Allahnya adalah dirinya sendiri dan kuasa dunia menguasainya. Ini hal yang pertama, saudara. Tidak menguasai firman Tuhan. Hal yang kedua, tidak dewasa atau tidak bertanggung jawab. 1 Korintus 13 ayat 11 berkata begini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanakku. Perhatiin, sifat kanak-kanak. Ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Bayangkan saudara, kanak-kanak sudah umurnya udah besar, udah dewasa, berpikir seperti kanak-kanak, menikah. Maka pernikahannya, bayangkan, kanak-kanak mengurus kanak-kanak, kanak-kanak mengurus bayi, kanak-kanak mengurus balita. Maka itu akan terjadi, saudara, percekcokan. Makanya ada banyak, saudara, terjadi perceraian. Kenapa? Karena kanak-kanak mengurus kanak-kanak. Firman Tuhan berkata jelas, ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, aku bertindak seperti kanak-kanak. Tetapi ada masanya, saudara, ketika kita masuk ke dalam dewasa, kita harus meninggalkan sifat kanak-kanak kita. Apa sifat kanak-kanak? Sikap, sifat ketergantungan pada orang tua kita. Kita lepaskan, saudara. Agar apa? Agar Tuhan yang kita kenal dalam nama Yesus, yaitu Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, memberkati rumah tangga setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, bukankah firman Tuhan berkata, maka laki-laki dan perempuan itu akan meninggalkan orang tuanya. Mereka akan bersatu. Nah, suami istri ketika bersatu ada kekuatan, ada kuasa ketika bersatu. Kenapa bisa bersatu? Karena tengah-tengahnya, di antaranya ada kasih Kristus, ada kuasa Kristus, dan setiap kuasa Kristus bekerja, tidak ada setan manapun yang bisa melepaskan itu. Dan semua yang dilakukannya seperti Mazmur 1, apa saja yang dilakukannya pasti berhasil. Amin. Nah, saudara, jemaat yang terkasih, Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia, ingatlah hari-hari ini. Sekarang ada peperangan, ya, ada masalah, ada persoalan, ada banyak penyakit di mana-mana. Hidup kita hanya bergantung karena kasih karunia Tuhan. Amin. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau tahun ini kita masih diberikan kesehatan, semua karena kasih karunia itu. Makanya kita harus belajar mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena apa? Itulah yang dikehendaki Allah. Setiap apa yang dikehendaki Allah, kalau engkau lakukan, semua berkat-berkatnya Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub akan mengalir dalam rumah tangga jemaat yang terkasih. Amin. Ini saja, saudara, firman Tuhan. Saya tidak panjang kalau khotbah, tapi saya rindu setiap jemaat, mari berubah, mari mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan, dan biarlah segala kemuliaan bagi Tuhan. Nah, saudara, kita akan naikkan sebuah pujian. Aku memuji
karena firman telah diberitakan. Kamu percaya Yesaya berkata firman Tuhan tidak pernah sia-sia keluar. Dia kembali akan membawa keberhasilan. Yang sakit disembuhkan, yang berduka dihiburkan, bahkan yang tidak punya jalan keluar diberikan solusi. Karena Allah kami yang kami kenal dalam nama Yesus adalah Allah yang punya kuasa, penuh kemenangan, karena dialah kemenangan kami. Urapi kami semua Tuhan, setiap jemaat Tuhan, keluarga yang hamba-Mu tidak bisa sebutkan. Kamu berdoa buat keluarga abang kami di sini Tuhan, keluarga Martin dan menantunya. Kamu berdoa dalam nama Yesus. Ada persoalan apapun dalam rumah tangga, Tuhan, mari pulihkan mereka sehingga mereka mengalami Tuhan namanya kasih karunia Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Dan pagi hari ini kami percaya, kami mengaminkan karena lagu ini. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan kami yang kami kenal di dalam nama Yesus adalah Tuhan kami yang ajaib. Di dalam dan demi nama Yesus, mari yang percaya dan siap melakukan firman Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.